Oke, coba deh bayangin situasi ini. Pekerjaan Anda itu menulis pidato untuk Presiden Amerika Serikat, salah satu orator terhebat di dunia, gitu kan? Anda jagonya merangkai kata. Betul. Tapi, suatu malam, di sebuah bar karaoke di Yokohama, Jepang, teman-teman kerja Anda nyeletuk, coba dong cerita yang lucu, dan saat itu juga, Anda membeku. Langsung diam ya. Suara bergetar, tangan gemetar, dan di kepala cuma ada satu suara yang teriak, "Jangan, nanti kamu kelihatan bodoh." Dan yang paling ironis dari cerita di sumber yang kita bahas ini, dia kan bukan diminta pidato kenegaraan, cuma diminta menceritakan sketsa komedi tentang ekonomi global. Yang dia tulis sendiri lagi. Nah, itu dia. Penontonnya bukan kepala negara, tapi ya teman-teman dekatnya sendiri. Momen itu benar-benar menampar dia. Seorang penulis pidato Gedung Putih kok bisa kehilangan suaranya di depan teman-temannya. Ini kan aneh banget ya. Dan paradoks inilah yang mau kita bongkar hari ini. Gimana mungkin seorang ahli kata-kata untuk pemimpin dunia bisa blank total saat harus bicara untuk dirinya sendiri? Dan yang lebih penting, Gimana dia menemukan suaranya kembali? Ini pertanyaan yang relevan buat kita semua kayaknya. tentu saja. Sumber kita kali ini kutipan dari buku Say It Well, karya mantan penulis pidato Barack Obama. Ini pada dasarnya kayak sebuah peta. Peta untuk keluar dari hutan ketakutan itu. Oke. Kita akan menelusuri pelajarannya, yang ternyata nggak cuma datang dari kegagalannya di bar karaoke itu, tapi dari mengamati bosnya sendiri. Kita akan lihat gimana Barack Obama bertransformasi. Dari yang tadinya canggung. Betul, dari pembicara yang canggung menjadi orator yang kita kenal. Misi kita adalah mencari tahu resep komunikasi yang otentik itu sebenarnya kayak gimana sih? Bakat begitu, semacam anugerah gitu. Padahal enggak ya. Tapi sumber ini bilang, tidak sama sekali. Itu sebuah proses, dan prosesnya ternyata nggak selalu mulus. Justru jauh dari mulus, yang menarik di sini adalah gimana sumber ini melacak perjalanan Obama ke 4 tempat spesifik yang membentuk dia. Bukan ruang pelatihan formal, tapi tempat-tempat nyata. Dengan pelajaran yang nyata juga. Tepat. Tempat pertama itu panggung teater kampus pas dia masih mahasiswa di Occidental College. Teater. Tunggu, apa hubungannya sama pidato politik? Nah, disinilah kuncinya. Dia itu ikut pementasan untuk menentang apartheid. Perannya kecil, dia cuma ngucapin beberapa kalimat protes sebelum diseret keluar panggung, sesuai naskah tentunya. Oke. Dari situ dia sadar untuk pertama kalinya, pidato itu bukan sekedar teks. Pidato itu sebuah pertunjukan. Ada emosi, ada gerakan, ada reaksi penonton. Ini pengalaman bersama, bukan esai yang dibacain. Oke, jadi pelajaran pertama, pidato itu performance. Tapi itu kan di panggung teater yang aman ya. Gimana di dunia nyata? Sumber ini nyebutin momen yang jauh lebih canggung pas dia umur 24 tahun di Chicago. Momen yang dia sendiri bilang bikin dia merasa bodoh dan malu. Waktu itu dia kerja sebagai community organizer, penggerak komunitas gitu. Tugasnya ya menyatukan warga. Nah, dia diminta bicara di depan para donatur. Merasa percaya diri banget dia mutusin buat maju, tanpa naskah sama sekali. Wah, saya bisa tebak lanjutannya. Bencana. Tapun, pengalaman itu begitu membekas sampai jadi pelajaran kedua yang fundamental buat dia. Jangan pernah sekalipun meremehkan persiapan. Iya ya. Kepercayaan diri tanpa persiapan itu bukan berani, itu ya kebodohan. Siapa sih yang belum pernah ngerasain momen blank kayak gitu? Rasanya pengen ditelan bumi. Tapi tempat ketiga ini yang menurut saya paling mengejutkan. Bukan di panggung besar, tapi justru di ruang bawah tanah gereja. Kenapa di situ? Karena disitulah pelajaran terpenting dia dapatkan. Selama bertahun-tahun, dia duduk di lingkaran-lingkaran kecil sama warga biasa, dengerin keluh kesah mereka. Oh, Soal sekolah yang rusak, kurangnya lapangan kerja, rasa takut. Dia sadar satu hal krusial, komunikasi yang efektif itu dimulainya dari telinga, bukan dari mulut. Kuncinya adalah mendengarkan sebelum berbicara. Dia menyebut cerita-cerita warga itu, kisah suci itu istilah yang kuat banget ya. sangat kuat karena itu menunjukkan rasa hormat yang mendalam kan. Dengan mendengarkan kisah suci setiap orang, dia nggak cuma paham masalah mereka, tapi dia juga mulai nemuin narasinya sendiri. Dia belajar bahwa cerita-cerita personal itulah denyut nadi sebuah komunitas. Bukan data ya. Kebijakan dan data itu penting, tapi yang menggerakkan orang itu cerita. Oke, dari ruang bawah tanah kita naik ke tempat keempat, mimbar gereja. Di sini dia nggak bicara, tapi mengamati. Sumber ini bilang,
Obama menganggap ini sebagai pelatihan yang paling berharga, melebihi kelas manapun. Tepat. Dengan mengamati para pendeta kulit hitam di Chicago, dia menyerap kekuatan tradisi lisan. Dia belajar soal ritme, soal jeda yang dramatis, soal gimana membangun argumen sampai ke puncak emosional. Oh, Ini bukan lagi soal informasi, tapi soal inspirasi. Gimana mengubah kata-kata jadi musik yang bisa menggerakkan jiwa. jadi kalau kita rangkai, perjalanannya luar biasa ya. Dari panggung teater, dia belajar soal performance. Betul. Dari kegagalan di depan donatur, dia belajar soal persiapan. Dari ruang bawah tanah gereja, dia belajar mendengarkan. Dan dari mimbar gereja, dia belajar menginspirasi. Nah, Ini bukan bakat, ini kerja keras yang disengaja. dan ini membuktikan satu hal penting. Kemampuan berbicara itu bisa dipelajari, siapapun bisa memulainya. Dan tempat terbaik untuk mulai seringkali bukan di panggung besar, tapi di lingkaran-lingkaran kecil itu dengan benar-benar mendengarkan orang lain. Oke, ini membawa kita ke prinsip inti yang ditekankan di buku ini, yang menurut saya agak melawan arus. Aturan emasnya, sampaikan sesuatu yang hanya bisa Anda sampaikan. Tunggu dulu, bukannya nasihat yang sering kita dengar justru sebaliknya? Pidato itu bukan tentang kamu. Tapi tentang audiens. Iya kan? Nah, itu dia. Itu keraguan yang sangat valid. Dan sumber ini menjawabnya dengan telak. Tentu saja pidato harus relevan buat audiens. Tapi cara terbaik untuk jadi relevan adalah dengan menjadi otentik. Dan keotentikan itu datang dari cerita personal Anda. Ada beberapa alasan kenapa ini efektif banget. Pertama, audiens itu sebenarnya pengen dengerin Anda. Mereka pengen dengar perspektif unik Anda, bukan rangkuman Wikipedia yang bisa disampaikan siapa aja. Masuk akal. Kalau enggak, ngapain mereka harus dengerin saya, kan? Tepat. Kedua, ini strategi jitu buat ngelawan rasa takut. Coba pikir, apa hal di dunia ini yang Anda paling ahli? Jawabannya ya hidup Anda sendiri. Oh, iya juga ya. Menceritakan kisah pribadi terasa lebih aman, karena nggak ada yang bisa membantahnya. Anda itu satu-satunya pakar untuk cerita itu. Dan ini yang paling menarik buat saya. Ini membuat Anda menonjol. Sumber itu ngasih tes sederhana. Kalau pidato Anda bisa disampaikan sama orang lain tanpa ada yang ngerasa aneh, berarti pidato itu nggak cukup personal. Dan contoh paling dahsyat untuk buktiin prinsip ini datang dari panggung yang taruhannya miliaran dolar. Pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2026. Oh, yang proposal Amerika Utara lawan Maroko itu ya? Betul. Saya ingat cerita ini. Mereka nggak nampilin pejabat atau CEO. Mereka justru mendorong seorang anak muda ke depan. Seorang remaja 17 tahun bernama Alphonso Davies. Pidatonya luar biasa singkat, cuma 55 detik, 135 kata. Dia nggak ngomongin logistik, stadion, atau untung rugi. Dia cuma cerita. Dia cuma menceritakan kisah hidupnya. Kisah yang memang cuma bisa dia yang sampaikan. Persis. Dia bilang, nama saya Alphonso Davies. Orang tua saya dari Liberia, mereka lari dari perang saudara. Saya lahir di Ghana di sebuah kamp pengungsi. Wow. Hidup di sana sangat sulit. Tapi saat saya berusia 5 tahun, sebuah negara bernama Kanada menyambut kami. Cerita 55 detik yang tulus dan personal banget itu, menurut banyak laporan, jadi salah satu faktor penentu kemenangan telak proposal Amerika Utara. Gila. Itu bukti bahwa satu cerita otentik lebih kuat dari ribuan data statistik. Gila. Cuma 55 detik bisa mengubah keputusan sebesar itu. Oke, itu untuk cerita yang inspiratif. Tapi gimana kalau topiknya berat, penuh kemarahan, atau kontroversial? Apa prinsip yang sama masih berlaku? Justru di saat-saat kayak gitulah prinsip ini jadi lebih penting. Sumber ini ngasih contoh lain yang kuat banget. Seorang gadis 13 tahun bernama Nayara Taminga. 13 tahun? Iya, dia bicara di depan Dewan Kota setelah seorang pria kulit hitam, Patrick Loya, dibunuh oleh polisi di kotanya. Usia 13 tahun, bicara di depan Dewan Kota, itu butuh keberanian luar biasa. Dan dia nggak datang dengan teriakan atau tuduhan umum. Dia justru membagikan ketakutan pribadinya. Sebagai seorang gadis birasial, dia bilang saya benar-benar takut timbal di komunitas saya sendiri. Oh, itu personal banget. Dia nggak cuma nyalahin, dia buka kerentanannya. Dia pakai rasa sakit dan takutnya sesuatu yang cuma bisa dia rasakan dan sampaikan untuk mengubah debat publik dari sekedar politik jadi masalah kemanusiaan yang mendesak. Cerita personal itu ternyata fondasinya ya. Tapi kan punya cerita bagus aja nggak cukup. Harus tahu cara membangunnya juga. Saya penasaran,
Alat praktis apa aja yang ditawarin sumber ini, biar cerita kita nggak cuma personal, tapi juga benar-benar berdampak. Tentu, ada beberapa kerangka kerja yang sangat ngebantu. Yang pertama, balik lagi ke pelajaran awal Obama. Ingat, kalau pidato itu sebuah pertunjukan. Ini bukan laporan yang Anda kirim lewat email. Ini adalah pengalaman auditori, visual, emosional yang Anda ciptakan bareng audiens. Pas Anda lihat ini sebagai pertunjukan, Anda bakal lebih sadar soal intonasi, jeda, kontak mata, energi. Anda bukan lagi pembaca teks, Anda itu sutradara. Dan untuk jadi sutradara yang baik, butuh persiapan. Disinilah aturan 50-25-25 masuk. 50% buat mikir, 25% buat nulis, 25% buat latihan. Angka 50% buat mikir ini yang bikin saya kaget. Kenapa? Kebanyakan orang, termasuk saya, mungkin kebalik. 50% waktunya habis buat panik nulis di menit-menit terakhir. Dan itulah kenapa hasilnya sering nggak maksimal, kan? Logika di balik aturan ini sederhana. Tulisan yang hebat itu datang dari pemikiran yang hebat. 50% waktu itu Anda habiskan untuk riset, mikirin audiens, nyari cerita yang pas. Dan nentuin pesan intinya. Nah, itu dia, mengklarifikasi satu pesan inti. Nulis jadi jauh lebih gampang kalau Anda tahu persis mau ngomong apa. Kayak bangun rumah, 50% waktunya buat ngerancang cetak biru, baru sisanya masang batu bata. Saya suka analogi itu. Lalu ada kiat praktis soal pembukaan. Saya paling benci bagian ini di acara-acara formal. Yang terhormat Bapak A, Ibu B, Bapak C, sampai Z. Penonton udah nguap bahkan sebelum pidatonya mulai. Sumber ini menyebutnya pembukaan yang membunuh energi. Itu cara tercepat buat ngasih tahu audiens, tenang, ini bakal ngebosenin. Iya bener. Alternatifnya jauh lebih kuat. Coba sapa mereka langsung dengan energi, halo Jakarta, atau langsung lompat ke sebuah cerita yang menarik, atau ajukan pertanyaan mengejutkan. Pokoknya, rebut perhatian mereka dalam 15 detik pertama, jangan disia-siain. Oke, ini yang terakhir dan mungkin yang paling penting. Soal tujuan. Sumber ini bilang setiap pidato yang baik punya satu tujuan, mempersatukan orang untuk sebuah tujuan baik. Tapi kalau kita lihat di dunia nyata, pidato yang paling membakar semangat seringkali justru yang memecah belah kan, yang bikin kubu kita versus mereka. Ada menyentuh poin yang krusial banget, dan sumber ini ngasih peringatan keras tentang itu. Ada satu jebakan yang bahaya sekali, namanya retorika demagog. Intinya ini gaya bicara yang sengaja mempolarisasi, merendahkan kelompok lain. Bahkan dehumanisasi. Betul. Fokusnya bukan nyelesain masalah, tapi nyerang orang. Jadi, gimana caranya nyampein argumen yang kuat tanpa jatuh ke jebakan itu? Contoh terbaik datang dari Amanda Jones, seorang pustakawan sekolah di Louisiana. Perpustakaannya diserang sama kelompok yang mau melarang buku-buku tertentu. Di rapat Dewan Kota yang panas, dia bisa aja nyerang orang-orang itu secara personal, kan? Bisa banget menyebut mereka fanatik atau bodoh. Tapi dia nggak melakukan itu. Terus apa yang dilakukan? Dia melakukan 3 hal cerdas yang sejalan sama prinsip mempersatukan. Pertama, dia menyuarakan identitas bersama. Sebagai penduduk seumur hidup di sini, sebagai orang tua, dia menempatkan dirinya sebagai bagian dari komunitas, bukan musuh. Oke. Kedua, dia ngingetin soal nilai-nilai bersama dengan bilang, saya diajarkan bahwa Tuhan adalah kasih. Dia ngangkat diskusi ke level nilai-nilai fundamental, bukan selera pribadi. Dan yang ketiga, yang paling penting. Dia membela sebuah ide besar yang bisa diterima semua orang. Kebebasan untuk membaca. Dia nggak bilang, kalian salah, saya benar. Dia bilang, komunitas kita yang beragam ini butuh akses ke berbagai macam cerita agar anak-anak kita bisa belajar berpikir kritis. Oh. Dengan gitu, dia mengubah pertarungan personal jadi perjuangan untuk prinsip yang lebih tinggi. Itulah cara pakai kata-kata untuk bangun jembatan, bukan tembok. Jadi, kalau saya coba simpulkan buat diri saya sendiri ya, apa yang kita pelajari hari ini tuh, komunikasi yang hebat ternyata bukan soal teknik retorika yang canggih atau pura-pura jadi orang lain. Prosesnya justru sebaliknya. Justru sebaliknya, menggali ke dalam diri sendiri, nemuin cerita yang otentik, terus dibungkus dengan persiapan matang dan tujuan yang baik. Dan disinilah letak ironi terbesarnya, yang sering kita lupain. Di dunia yang nuntut kita tampil kuat dan sempurna, sumber ini justru buktiin kalau kerentanan, ngakuin rasa takut, nyeritain perjuangan, itu bukan kelemahan. Tapi jembatan ya.
Justru itu jembatan tercepat dan terkuat untuk bangun koneksi dengan orang lain. Obama menemukan suaranya dengan mendengarkan cerita orang lain di ruang bawah tanah. Si penulis buku ini nemuin suaranya lagi setelah berani ngakuin kegagalannya di bar karaoke. Dan Alphonso Davies Memenangkan hati dunia bukan dengan data, tapi dengan kisah 55 detiknya sebagai anak pengungsi. tepat sekali. Dalam setiap kasus itu, kerentanan mereka jadi kekuatan terbesar mereka. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan saat Anda mempersiapkan presentasi, rapat penting, atau bahkan percakapan sulit berikutnya. Coba deh, tanyakan pada diri Anda satu hal. Apa satu cerita personal yang selama ini selalu ragu Anda bagikan karena takut terlihat lemah atau tidak profesional? Mungkin saja, di dalam kerentanan cerita itulah justru tersimpan kekuatan terbesar Anda untuk benar-benar didengar.